Dan Pevitanya udah ada, langsung aja deh kita invite buat ngobrol bareng. Hai Pev, Hai, gimana Pev? apa kabar? Gimana? Baik, aku baik. Kamu gimana? Alhamdulillah baik, sedikit hektik, Alhamdulillah. cuma sangat menikmati. Aku ngerasa begitu kita stay at home ini dan work from home malah jadi lebih hektik daripada biasanya. Oh iya, apa kesibukannya belakangan ini apa? Kesibukannya jadi sekarang aku lagi di stay at home ini banyak sih yang dikerjain, ada yang personal yang aku kerjain di rumah, terus juga ada project yang aku lagi jalanin, jadi sehari-hari ngurusin project itu. Nama projectnya Happy Go yang nanti akan ada di tanggal 15, 16, 17 Mei jam 7 malam live stream di Oh, YouTube channel aku oke. Apa tuh yang gitu. akan kamu lakukan di live stream itu nanti? Iya, jadi di live stream aku ini, Happy Go ini adalah acara charity fundraising di mana bisa main bareng sama gamers favorit kalian. Jadi kita akan main Hmm, bareng PUBG Mobile oke. gitu. Dan nanti sambil kita fundraising, ini semua akan didonasikan kepada pekerja seni film yang pekerjanya harian Hmm, gitu. hmm, hmm, Jadi hmm. seperti runner dan lain-lain, PU gitu. Jadi nanti kita akan bantu donasikan kepada mereka karena kan selama kurang lebih 2 bulan setengah tidak ada syuting sama sekali dan mereka kan hidup dari uang harian mereka. Jadi aku dan teman-teman bikin acara Happy Go ini untuk membantu mereka. Mhm. Dan di Happy Go ini pun nanti akan ada selebriti yang ikutan dan juga professional players yang ikutan dan teman-teman itu juga bisa ikutan. Cara ikutannya Oke. mudah sekali, hanya donasi dan nanti dari donasi itu kita akan pilih siapa yang memenangkan untuk bukan memenangkan dari donasi itu siapa yang kita pilih untuk bisa ikutan main bareng. Dan donasinya pun nanti terbagi dua lagi. Jadi ada yang tier 1 adalah dengan donasi 500.000 dan bisa join spesifik sama selebriti siapa. Tapi ada Oke. juga yang 50.000 di mana itu bisa random. Bisa ikutan main Hmm, tapi kita nggak bisa spesifik bisa join sama siapa. Jadi akan mainnya random. oke. Kalau Gitu. selebriti yang ikutan bergabung siapa aja? Udah boleh dibocorin nggak sih? Boleh. Udah bisa dibocorin. Jadi yang bergabung nanti akan ada Tanta Ginting, Jeffrey Nicole, Ariel Noah, Ringo Agus, Gading Martin, Shenina, Arif Muhammad, terus juga untuk professional playersnya akan ada Luxi Juksi dari BTR, atau disebutnya Bagus, nama aslinya Bagus Bagas. Terus akan ada Nabila BTR, akan ada banyak deh pokoknya rame banget Oke. Aha. Kalau gitu. untuk teman-teman artis apa selebriti yang ikutan di sini, mereka dipilih secara khusus atau voluntarily ikut sih sebenarnya? Ada yang dipilih secara khusus, ada yang volunteer juga, tetapi mereka pun yang ikutan di sini, mereka juga ikutan berdonasi. Karena kalau Mhm. misalkan ingin ikutan donasinya pun tanpa ikut main bareng juga sangat welcome, karena bisa donasi dari 10 perak sampai 10 juta dan pembayarannya itu juga sangat mudah, bisa didonasikan melalui GoPay. Oke. Dan sejauh ini gimana sih respons orang-orang terhadap event donasi lewat PUBG ini? Iya, banyak yang excited juga. Jadi aku sendiri juga, ini persiapannya kan sebetulnya juga cukup singkat. Eh, tapi kita nanti di tanggal 15, 16, 17 itu di satu hari akan ada 3 match. Jadi 3 hari Mhm. ada 9 match, kurang lebih oke, aku takut kalkulasiku salah, tapi kurang lebih ada 800 sampai 900 seats available untuk mereka bisa ikutan join. Dan sejauh ini antusiasnya cukup cukup tinggi. Cuma concernnya adalah karena untuk join di sini harus mendonasikan di page Kita Bisa, yaitu kitabisa.com /charity/PUBG charity match. Nah, di situ setelah donasi harus meninggalkan Instagram account untuk kami hubungin. Mhm.
Nah, concern kami adalah setelah dilihat ada orang yang sudah donasi tapi belum meninggalkan Instagram account-nya mereka. Jadi eh, challenge-nya adalah bagaimana untuk orang-orang yang akan ikutan Happy Go ini membaca semua penjelasan bagaimana cara ikutan dan juga cara berdonasi di page kita bisanya supaya nggak ada yang kemis. Iya, iya. Jadi yang mau ikutan mungkin bisa lebih detail lagi ya ngebaca Lebih detail terms and conditions. Oke, oke. untuk terms condition-nya betul. Pevita sendiri sebenarnya termasuk orang yang suka main mobile game nggak sih? Aku suka main mobile game. Memang aku main bukan cuma PUBG Mobile, aku juga main ada Mobile Legend, aku juga main. Hmm. Eh, Tadinya kirain dengan quarantine ini bisa main game lebih banyak, tapi ternyata malah jadi ini ribet ngurusin ini. Tapi ribetnya ribet senang ya, karena senang sekali untuk bisa membantu teman-teman yang lain gitu. Dan mungkin jadi lebih produktif stay at Betul. home-nya. Di luar kesibukan dengan pekerjaan dan acara yang akan digelar nanti, Hmm. apa sih kegiatan lain Bukan di lainnya. rumah aja? Aku ngerasa dengan stay at home ini ataupun quarantine ini, aku jadi bisa melakukan hal-hal yang sebelumnya aku pikir nggak ada waktu ataupun terlalu sibuk untuk melakukan ini gitu. Akhirnya sekarang you have all the time and I can take advantage of it gitu, yang akhirnya bisa digunakan untuk olahraga juga. Terus beberes itu salah satu hobi baru juga. Beres-beres, terus habis itu eh, itu sih itu sih kira-kira. Dan salah satunya lagi juga karena sekarang jadinya project film Sri Asih itu kan depending, jadinya aku punya Betul. waktu lagi lebih lama untuk bisa pemahaman dari skenario dan juga pendalaman karakternya. Hmm. Sejauh apa diundurnya filmnya sekarang jadinya? Ya, doain aja mudah-mudahan COVID-19 ini bisa cepat berakhir, supaya kami dan juga tim sudah bisa mendapat kejelasan kapan ini bisa dieksekusi. Tapi kalau misalkan untuk sekarang sih masih abu-abu ya. Jadi masih nunggu informasi updatednya. Oke. Dan boleh nggak sih Kak, aku sedikit tanya-tanya soal Sri Asih, boleh nggak sih? Boleh, boleh. Aku akan Ah, coba sebisa mungkin menginformasikan yang boleh diinformasikan. iya, iya, iya. Mudah-mudahan Sejauh Mbak Upi nggak lihat live ini. Takutnya ntar aku ngelik-ngelik lagi. Oke, sejauh ini persiapan kamu untuk memerankan karakter superhero nih gimana nih? Sejauh ini untuk persiapan fisiknya memang sudah berjalan kurang lebih 1 tahun. Dan itu adalah proses pendalaman untuk latihan silat. Karena kan sebelumnya aku belum Hmm, punya basic untuk action, dan di film Sri Asih ini dari skenarionya sendiri akan banyak adegan-adegan yang sangat keren, dan even buat aku sendiri aku belum pernah melakukan hal seperti itu, dan untuk sampai ke situ pun butuh proses koreografinya, dan itu aku selama 1 tahun terakhir latihan barengan dengan tim Wise. Dan ya itu 1 tahun terakhir fisik, dan kemarin juga kita baru mulai reading untuk karakternya tapi kepotong sama ini COVID-19. oke. Se-excited apa sih kamu akhirnya bisa tampil sebagai sosok ini bisa dibilang superhero perempuan Indonesia pertama nih yang bisa dibikin film sendiri gitu kan? Iya, pastinya untuk semua aktor it's like a dream come true untuk bisa memerankan karakter superhero, dan ini apalagi diangkat dari komik yang ditulis oleh Bapak Komik Indonesia Era Kosasi. So it is such an honor for me, dan ada pressure-nya, Mhm. ada pressure, but I believe pressure is good for you. Itu yang bikin kita terus growing, dan aku sangat excited. Aku rasanya campur aduk, ada kekhawatiran, ada sedikit ya, ada kekhawatiran, ada excited, campur aduk. Aku nggak bisa spesifik jelasin perasaan apa yang aku rasain Oke, 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 gitu. benar, benar, Tapi benar. harusnya kan udah mau mulai syuting. Harusnya kalau misalkan nggak ada COVID harusnya udah syuting, tapi ya
seperti ini. Rasanya makin campur aduk. Tapi ya udah, I'm not complaining. Benar-benar. Dan sekarang kalau kita mikir-mikir gitu ya, nih pandemi corona kan bisa dibilang berimbas ke semua kalangan gitu. Kayak tadi project yang PUBG juga akan disumbangkan ke orang-orang yang terdampak di industri film gitu. Kalau Hmm, untuk Pevita sendiri, secara pekerjaan apa sih yang pada akhirnya corona ini berdampak ke pekerjaan? ya. Pastinya berdampak dengan salah satunya nggak bisa syuting Sri Asih. Sedangkan kan sudah persiapan selama 1 tahun untuk koreografinya. Sedangkan kalau koreografi kan it's all about muscle memories. Semakin kita lakukan, semakin kita dapetin gitu. Dan sekarang ke pending, nggak ada praktis koreo, jadinya menurutku itu akan ada sedikit berdampak. Tapi it's not an excuse untuk nggak perform bagus nanti sih ketika syuting. Itu salah satunya, tapi juga aku merasa banyak advantage yang aku bisa dapetin. Salah satunya mungkin sekarang aku jadi bisa bikin event secara online yang akhirnya akan jadi funding ataupun untuk charity. Itu sesuatu yang mungkin kalau nggak ada COVID aku nggak akan pernah ngulik gitu. Banyak ngulik sih jadinya, tapi dampaknya kalau aku sih nggak, I'm not complaining, just go with the flow aja. Soalnya kan Oke. kita mungkin kita sebagai actors kita nggak bisa shoot from home kan, Ya, pakai green screen gitu syuting Sri Asihnya kayaknya kan nggak memungkinkan. Jadinya semuanya oke. dipending tapi ya menikmati sih semuanya. Pev, dari banyak banget film yang udah kamu perankan selama ini gitu ya, dari yang apa namanya, yang serius, ada juga film-film yang drama romantis gitu. Gimana sih kamu melihat perkembangan acting kamu dari pertama kali kamu main film sampai yang pada akhirnya nih kamu mau memerankan sosok seorang superhero gitu? Iya, nggak nyangka sih, nggak nyangka dan ya apa yang ngerasain ya itu sih lebih ke nggak nyangka. Gimana sih kamu sendiri berkembang sebagai seorang aktris tuh, kayak apa yang setiap hari, maksudnya apa yang sesuatu yang kamu lakukan untuk bisa membuat diri kamu jadi better and better every day gitu? Aku selalu mencoba dalam setiap project, aku menggunakan metode-metode baru dan cara approach yang baru sih. Karena kendala yang paling aku sering temukan kadang begitu kita ngerasa nyaman, kita nggak mau nge-push diri kita untuk jadi lebih, dan nanti begitu udah ada di layar baru aku akan ngerasa, aduh, coba aja gue di sini gue bisa kasih lebih, coba aja gue bisa uh, lebih fokus pada saat itu gitu. Cuma kan kadang ya namanya penyesalan datang di akhir, tapi ya itu sih aku selalu belajar dari project sebelum-sebelumnya untuk bisa lebih baik di project yang baru, dan selalu sebisa mungkin dalam suatu project merasa dari nol lagi aja. Hmm. Setiap project pasti ada tantangan yang berbeda gitu yang kamu rasakan gitu. Ketika kamu dihadapkan dengan sebuah cerita atau skenario gitu, bagaimana, apa sih kayak cara yang selalu kamu lakukan setiap kali kamu mempelajari karakter? Cara ya, cara untuk memerankan karakter gitu ya. Kalau misalkan dari aku, salah satunya that's why aku selalu mencoba untuk variasi terus, dari film ke film, dari project ke project. Misalkan sebelumnya ada main drama, nextnya horror, nextnya adventure, nextnya. Jadi selalu aku ngerasa dengan seperti itu as an actor pun aku selalu berkembang untuk belajar hal-hal yang baru gitu gitu. Tapi biasanya aku merasa dengan adanya waktu reading dan bedah skenario itu, pendalaman karakter itu membantu aku banget sih. Kalau misalkan aku punya waktu yang cukup untuk proses pengenalan aku dengan si karakter dan masuk ke dalam karakter tersebut. Biasanya di awal dari bedah skripnya aku akan bikin cerita background tentang si karakter ini, terus nonton misalkan dia profesinya apa, aku akan cari dokumenter yang akan berhubungan dengan itu untuk jadi dasarnya aku masukin karakternya gitu. Kalau Sri Asih gimana tuh? Maksudnya sebagai superhero tuh kan kayaknya konsepnya bener-bener fantasi gitu kan.
Jadi Mm-mm. pasti beda dengan karakter yang kamu perankan misalnya sebagai Tita atau mungkin sebagai pemeran di film horor gitu maksudnya. Kalau Mm-mm. Sri Asih ini tuh gimana? Kalau Sri Asih, aku banyak belajar dari proses 1 tahun terakhir di koreografi itu membantu aku physical physical pendalaman fisikal itu membantu aku ke dalam emosionalnya si karakter ini. Hmm, oke. Itu salah satunya. Aku takutnya nggak bisa cerita banyak. Iya, iya, iya. Oke, Itu oke. dulu sih. Nah, soal soal persiapan fisik gitu ya. Katanya belakangan ini kamu jadi lebih sering latihan fisik dan pada akhirnya jadi lebih berotot gitu. Butuh berapa lama? Selama setahun itu seintens apa sih sebenarnya latihannya? Seintens itu. Aku pun, aku memang sebelumnya suka olahraga, tapi aku nggak pernah ngerasain sesuatu seintens ini sebelumnya karena tapi akhirnya badan kita memang itu kehebatan badan kita juga ya, badan kita akan adjust dengan aktivitas kita. Jadi aku latihan kurang lebih 5 jam atau 6 jam, 6 jam 7 jam ya, 6 jam 7 jam setiap hari eh, untuk latihan silat selama kurang lebih 1 tahun ini. Hmm. Apa? Jadi pemanasannya aja bisa 1 jam setengah. Oke. Stretchingnya sebelum kita mulai koreo. Hmm, 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 hmm. Apa perbedaan yang kamu rasakan? Maksudnya dari orang yang sebelumnya nggak pernah gitu bisa silat gitu, terus sekarang harus belajar gerakan-gerakan silat gitu. Maksudnya apa sih hal Aku positif yang kamu rasakan dari silat gitu maksudnya? banyak sekali. I gain more confident, rasa kepercayaan diri juga muncul, terus postur, rasanya lebih sehat karena itu olah tubuh terus kan. Dan juga badan lebih enak sih kalau misalkan kita terus workout. Hmm. Kamu nggak merasa itu menjadi, maksudnya dengan badan yang sekarang lebih berotot, jadi kayak membuat kamu jadi nggak terlalu, maksudnya kalau cewek itu kan nggak harus Mm-mm. yang terlalu muscular atau Mm-mm. gimana gitu. Ada nggak Iya, sih akhirnya persepsi yang berubah soal itu? pastinya ada ya. Karena perlu beberapa teman-teman kita juga pahamin when it comes to an actor, aku melakukan ini membuat tubuh kekar itu bukan untuk diri aku sendiri, tetapi untuk karakternya si Sri Asih gitu. Hmm. Aku nggak terlalu peduli aku akan terlihat seperti apa, tapi yang aku pedulikan adalah as an actor untuk bisa menyukseskan karakter yang aku perankan. Dan untuk Hmm. menyukseskan sebuah karakter yang kita perankan itu butuh dari secara emosional dari dalam dan juga secara fisikal. Dan it's one of the way. Jadi aku melakukan ini untuk Sri Asih. Tapi kalau misalkan ditanya aku personally apakah akan membentuk tubuh seperti itu jika bukan karena Sri Asih itu mungkin akan sih. Why not? Hmm. Once in a while untuk kita bisa tahu limit badan kita kira-kira semana sih. Ya, 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 ya. Ada nggak sih tips dari kamu untuk mungkin detikers yang perempuan gitu yang sebenarnya pengen juga nih melakukan kayak silat misalnya? Hmm, Karena bela diri kan maksudnya bukan sesuatu yang tidak penting juga gitu kan. Maksudnya iya. sebagai perempuan juga mungkin dibutuhkan juga kemampuan untuk bela diri gitu. Tapi dengan silat pada akhirnya maksudnya dengan orang bisa silat dan punya badan yang berotot gitu ya, lebih lebih kuat gitu, nggak berarti membuat mereka jadi tidak feminin gitu. Apa tips yang bisa kamu kasih? Nggak sama sekali. Aku ngelihat bodybuilder cewek yang badannya berotot dan menurut aku itu butuh dedikasi yang keras dan disiplin disiplin untuk bisa dapetin badan seperti itu. Karena itu sulit sekali ya dan mereka bisa aku ngelihat mereka malah one of the most orang yang paling feminin yang aku pernah pernah lihat gitu. Hmm. Jadi menstereotipkan ini perlu harus dihilangkan ya. Bahwa oh cewek itu yang cantik rambutnya lurus, kulitnya putih, badannya nggak berotot kurus gitu. Sedangkan kayaknya di 2020 sekarang itu udah nggak berlaku. Karena yang orang yang cantik, orang yang ganteng, orang yang menarik adalah orang yang confident dan happy dengan diri dia sendiri.
Ketika kita mulai start melakukan segala sesuatu untuk omongan orang lain, di situ parasit dalam diri kita akan berkembang terus dan merasa nggak akan pernah cukup. Tapi kalau misalnya kita happy, kita confident, that inner magical akan keluar dengan sendirinya dan orang-orang pasti akan inspired melihatnya gitu. Kalau Pevita sendiri gimana untuk memunculkan kepercayaan diri itu? How did you start gitu? Iya, kalau aku sih selalu rasa percaya diri aku ya melakukannya not to please other people. Punya tujuan melakukan sesuatu, oke tujuannya ini untuk film Sri Asih, makanya badannya akan berotot, ya udah jalanin aja. Jadinya ketika ada orang yang komplain, aku akan kayak aku melakukan ini bukan untuk kamu, aku melakukan ini untuk pekerjaan aku Sri Asih gitu. Iya, iya. Memang tanggung jawabku untuk melakukan itu. Kamu sendiri termasuk orang yang gampang terganggu dengan komentar-komentar negatif di sosial media nggak sih? Sebetulnya enggak, karena kalau aku ngerasanya yang penting adalah komentar-komentar dari orang terdekat aku yang memang opini mereka matters untuk aku gitu. Dan ketika kita sudah bisa tahu opini siapa yang matters, itu bisa jadi mencegah hal-hal seperti itu sih. Soalnya kan kita nggak bisa kontrol orang lain mau ngomong apa ke kita, tapi kita bisa kontrol kita mau reaksi seperti apa ke omongan orang lain. Makanya lebih baik kita bisa bereaksi kepada orang yang tepat gitu. Betul, 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 betul. Dan gimana kamu bisa tetap memunculkan positivity dalam diri kamu yang pada akhirnya kayak terpancar gitu loh ke seorang Pevita Pierce gitu? I'm not saying that I'm always positive ataupun happy. Adalah pasti bad days-nya, apalagi namanya cewek. Kadang hormonal yang dalam 1 bulan kayak nggak ada hal apapun, kayak dunia ini jahat padaku gitu. ada momen-momen yang seperti itu. Tapi kalau misalkan yang terpancar, aku nggak tahu ya. Aku coba untuk bisa bahagia itu sebagai kebiasaan aja sih. Jadinya effortless, bukan keharusan gitu. Tapi aku setuju bahwa ada kayak hari-hari yang pasti lagi down, lagi ya adalah sensitive days-nya. Nah, Tapi ya balik lagi nih. It's like Iya sih. akan ada up and down-nya, tapi jangan terpuruk aja. Sekali lagi ada yang down, jangan terpuruk, karena aku rasa itu kayak parasit yang akan berkembang terus dan akan jadi lebih besar dari seharusnya. Oke. Nah, sebagai seorang aktris tuh sebenarnya kamu pengen dikenal sebagai sosok yang seperti apa sih, Pev? Sejujurnya aku nggak ada sih pemikiran, oke, as an actor atau as a person gue pengen orang tuh ingat gue begini gitu. Aku nggak ada, belum pernah ada pemikiran yang seperti itu. Tapi pokoknya sih aku cuma terus selalu berusaha memberikan yang terbaik, melakukan yang terbaik, dan nge-push diri aku lebih baik dari sebelum-sebelumnya dalam setiap project. Tadi ini aku sempat ngeliatin beberapa komentar-komentar dan ada beberapa yang masih mengidentifikasi kamu sebagai sosok Hayati nih. Boleh deh aku mau sapa teman-teman yang menonton. Hai semuanya yang sedang menonton, mungkin kalian sedang work from home, apa kabarnya? Semoga sehat dan juga bahagia selalu. Iya, benar-benar. Tadi ada beberapa yang sempat komentar juga kayak, wah Pevita Hayati gitu. Nah, kamu sendiri sebenarnya agak keberatan, ngerasa gimana sih ketika satu karakter tuh nempel banget sama kamu? Apakah kamu ngerasa terganggu atau kayak, wah itu kan udah lama nih, harusnya udah move on, itu gimana? Kamu menanggapinya? Aku seneng banget sih. Aku seneng karena ketika ada orang yang manggil aku dengan nama karakter, berarti aku bisa lihat di situ mungkin aku sukses memerankan karakter itu sampai akhirnya ngebekas di orang-orang itu. Dan karena setiap orang beda-beda, ada yang manggil Maya, ada yang manggil Hayati, ada yang manggil beda-beda. Jadi untuk di situ aku takarannya bisa lihat, oh berarti dia udah nonton ini, udah ini. Dan aku seneng sih. Terus ada juga yang bilang kamu itu adalah sosok Eva Green Indonesia.
how did Masa you sih? react to that? Yeah, how did you react to that? eh aku pernah sih ada orang yang ngomong gitu, terus aku langsung nge-Google fotonya Eva Green. Terus aku lihat apa emang mirip ya? Iya juga sih. Ada sih yang senyum-senyumnya kali ya. Ada juga yang bilang Brittany Murphy. Lucu Mhm. aja sih. Oke, oke, oke. Belakangan ini kamu Tapi suka emang iya ya, non? mirip ya? Aku juga Emang mirip kebetulan ya aku baru sama Eva? googling dan memang ada beberapa angle yang terlihat mirip sih, jujur aja. Tapi katanya kalau kata-kata orang yang komentar di sini, apapun mirip siapapun tetap sayang Pevita gitu. Oh, thank you. Oke, oke. Nah, kamu termasuk orang yang suka nonton film juga nggak sih di saat lagi work from home gini? Atau sibuk banget sampai kayak nggak sempat menikmati waktu me time gitu? eh aku kemarin habis nonton series di Netflix. Namanya Hollywood. Itu aku suka banget. Oh, iya, 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 iya. Aku juga nonton. Udah nonton? Iya, itu yang kemarin aku lagi tonton sih. Itu bagus. Oke, oke. Nah, kita balik lagi ke soal PUBG nih. Kamu Yes. sesering apa sih sebenarnya main PUBG kayak atau punya kayak grup WhatsApp sendiri sama teman-teman artis gitu buat main bareng gitu? Ada, tapi sekarang aku lagi seneng main Mobile Legend. Oh, Mobile Legends. Mhm, Iya, jadi kayak beberapa game aku mainin sih. mhm. Terus ada yang nanya Main juga di juga kolom. nggak, Mas? Aku kebetulan enggak sih. Ayo dong, coba dong main ikutan di Happy Go. Iya ya, nanti dicobain deh biar bisa gabung ke event yang tanggal 15 ya tadi eventnya ya? 15, 16, 15, 17. 16, 17 jam 7 Mhm. malam di YouTube channel aku nanti akan di live stream. Ya, ini ada juga yang bilang, ayo mabar, mabar ML segala macam, Mobile Legend. Terus ada lagi yang nanya, Pevita sebenarnya nonton drama Korea nggak sih gitu? Nonton nggak sih Aku sempet drama Korea? nonton, aku sempet nonton dulu beberapa tahun yang lalu dan aku nyangkut banget. Nyangkutnya itu aku nyampe nggak bisa tidur. Bukan nggak bisa tidur, aku nggak tidur, aku nonton. Terus bangun nonton lagi, aku nyampe akhirnya, wah ini bahaya nih. Drama Korea. Waktu itu aku nonton The Hairs. Terus nyampe yang There's nangis-nangis ya. Kayak kena sedih banget. Akhirnya aku kayak, aduh, kayaknya harus berhenti dulu nih. harus berhenti ya. Emang kalau Heeh, dilanjutin heeh. bisa ketagihan banget. Iya, Katanya ada terlalu yang nyangkut. bisa bocorin akun Mobile Legends-nya bisa dikasih tahu nggak gitu biar pengen mabar? Kupa. Q, Kupa. aku tulis ya. Boleh, boleh. Nih, kalau teman-teman kita bisa main bareng sama Pevita nanti. Yuk, yuk, kita main bareng. Aku lagi main Magic Chess. Iya, iya benar. Tadi juga ada yang komentar Magic Chess juga. Iya. Aku lagi Mhm. pengen nyoba main Free Fire juga. Nanti deh kalau misalkan acara charity-nya udah selesai, baru explore game-game lain. Iya, 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 iya. Terus, bentar, aku ada pertanyaan lain soal karakter PUBG favorit kamu. Ada nggak? Aku ada kostum sih. Kostum Mhm. favorit aku yang onesie yang babi gitu, yang ada yang ada ininya. Babi itu aku suka banget dari awal aku main sampai sekarang belum belum apa belum ganti-ganti. Oke, oke. Nah, Pev, ini puasa gimana? Perubahan yang kamu rasakan, perbedaan yang kamu rasakan puasa di tengah pandemi kayak gini sama puasa-puasa sebelumnya? Em, Beda sih, beda banget, beda banget. Cuma biasanya aku tuh kalau bulan puasa beberapa tahun terakhir aku lagi syuting. Nah ini juga Hmm. tadinya kan harusnya lagi syuting. Mm-mm. Dan apa persiapan Lebaran kamu pada akhirnya sekarang yang nggak lagi dilakukan karena oh kayaknya Lebaran juga nggak bakal bisa nih gitu. Ada Iya, yang ke cancel nggak plan-plan? jadi tuh tahun ini banyak sekali perubahan yang aku rasain dari keluarga aku juga karena sekarang di mana kakakku
baru punya anak kedua. Jadinya ini akan jadi dan terus ada pandemic COVID-19, jadinya everything is gonna be a whole new experience for us. Berarti nggak pernah ada ini ya? Maksudnya kalau di keluarga sendiri ada tradisi mudik gitu nggak sih? Nggak ada. Nggak ada ya? Kumpul-kumpul aja, iya. Oke, oke. Nah, mungkin aku sebelum kita tutup live-nya bisa diinformasikan lagi ke teman-teman yang baru bergabung soal event PUBG yang akan dilakukan tanggal 15, 16, 17. Boleh. Iya. Oke, hai semua teman-teman yang sudah menonton live ini di sini. Aku mau ngajakin kalian untuk ikutan main bareng PUBG Mobile. Tuh, belibet aku. Main bareng mabar PUBG bareng gamers favorit kalian. Oke, aku ulang dari awal lagi ya. Oke, jadi aku mau ngajakin teman-teman untuk mabar PUBG barengan gamers favorit kalian di acara Happy Go. Caranya mudah, tinggal donasi, kalian nanti bisa berkesempatan untuk mabar bareng gamers favorit kalian. Untuk detailnya bisa dilihat di Instagramnya @id.happygo. Aku tulis juga di sini biar nggak salah. Gitu, nanti acaranya tanggal 15, 16, 17 jam 7 malam di Instagram account aku. Pevita akan main juga kan, tapi? Iya dong, aku akan main selama 3 hari itu. Satu hari akan main 3 game. Aku mau nanya teman-teman di sini yang nonton live, siapa yang main PUBG? Tadi banyak banget sih yang komentar. Yang main Mobile Legends juga, PUBG, terus apa lagi tadi ya? Magic Chess. Magic Chess, ya itu di Mobile Legends. Mudah-mudahan nanti in the future bisa ada mabar Mobile Legends. Apa nih, Pev, harapan kamu atau kegiatan yang pengen banget kamu lakukan setelah pandemi ini selesai? Syuting Sri Asih. Aku kangen persiapan syuting, aku kangen latihan pencak silat. Aku kangen syuting sih. Dan orang-orang kayaknya juga emang udah nggak sabar ngelihat penampilan kamu dengan kostum Sri Asih yang bakalan kayaknya akan epic ya sih. Kostumnya keren banget. Kostumnya keren banget, koreonya keren banget. Pokoknya ditunggu. Aku aja excited banget, nggak sabar. Siap. Kalau gitu, makasih banget ya, Pev, udah menyempatkan waktunya untuk live hari ini. Semoga nanti eventnya sukses dan lancar. Terima kasih. Have a good day, everyone. Have a good day juga. Sampai ketemu lagi ya, Pev. Thank you. Sampai ketemu. Bye. Oke, Detikers, itu dia tadi obrolan kita bersama dengan Pevita Pierce. Buat kamu yang ketinggalan informasinya, nanti bisa real live aja di Instastory-nya Detik Hot. Dan jangan lupa untuk ikutan eventnya. Sampai ketemu lagi di live-live selanjutnya ya.